Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para pejuang UTBK SBMPTN tahun 2021. Teman-teman sekalian, waktu semakin dekat menuju hari H dan yang sebaiknya kita lakukan adalah kita harus sering-sering latihan soal dan tahu cara menyelesaikan dengan cara smart sehingga kita dapat poin yang tinggi. Terutama di video kali ini saya akan mengupas tuntas tentang soal-soal UTBK sejarah. Next, oke. Di video yang lalu ya kita sudah ketahui bahwasanya kisi-kisi yang paling berpeluang keluar di 10 tahun terakhir kemarin yaitu adalah sudah kita ketahui di video yang lalu. Kemudian pada saat ini adalah kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan soal dengan cepat, tentunya dengan konsep yang benar ya. Next, oke. Ini data yang ada di video yang lalu ya, bahwasanya 10 tahun terakhir itu paling tidak 5 bab ini teman-teman yang sering keluar, dan mudah-mudahan ini prediksi ya, tahun ini juga paling tidak jauh-jauh banget dari bab-bab ini. Paling tidak kita harus bersiap dari sekarang. Ini yang perlu kita persiapkan, soal-soal tentang materi-materi seputar bab-bab ini. Untuk itu, dengan ketentuan bahwasan sejarah itu soalnya ada 20, sebenarnya teman-teman karena waktu kita terbatas ya, paling enggak satu soal itu 1 menit, tidak harus benar semua soal 22 benar semua. Paling tidak kita untuk angka aman ya, skor amannya itu paling tidak usahakan 10 sampai 13 soal itu benar. Sehingga paling tidak skor aman 650 sampai 700 itu teman-teman bisa dapatkan. Oke. Tanpa berpanjang-panjang, saya langsung tunjukkan beberapa soal yang bisa kita kupas bareng. Oke, ini tentang Kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan Sriwijaya sering dikaitkan dengan pusat pendidikan agama Buddha di Asia Tenggara. Pernyataan tersebut didasari oleh ini beberapa alasan dasar dari yang membenarkan ini. Yang paling tepat apanya? Maka di sini saya berikan sebuah pembahasan tentang pernyataan dari salah satu jawaban ya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak Buddha di Nusantara. Dulu nama negara kita Nusantara. Hal tersebut diperkuat dengan temuan-temuan sejarah seperti pernyataan Aising yang mengatakan bahwa Kerajaan Sriwijaya atau Bosik adalah pusat pendidikan agama Buddha di Asia Tenggara sebelum belajar langsung ke India. Nah, ini sudah sangat jelas. Selain itu, dalam prasasti Nalanda juga disebutkan bahwa banyak pelajar yang berasal dari Kerajaan Sriwijaya yang memperdalam ilmu pengetahuan khususnya agama Buddha. Nah, berdasarkan data pembahasan ini, maka jawabannya yang tepat adalah B ya. Didasari oleh catatan Aising yang menyebut di Kerajaan Sriwijaya itu sebagai pusat pendidikan Buddha. Jawaban yang tepat adalah B. Next. Oke. Kasus berikutnya adalah tentang penjajahan Eropa. Kebijakan Verbis Leverenti yang dikeluarkan VOC merupakan menyebabkan penderitaan bagi masyarakat Nusantara pada saat itu. Kebijakan ini mengatur tentang, nah kita dengar apa itu kebijakan Verbis Leverenti. Apakah kewajiban masyarakat bumi putra menanam kopi dan teh, atau pembatasan tanam rempah-rempah, atau pembatasan perdagangan, atau penyerahan wajib hasil bumi, atau kewajiban rakyat India Belanda untuk menanam kopi. Nah, kita bisa kupas di sini ya, ketentuannya adalah Verbis Leverenti merupakan kebijakan yang mengatur tentang penyerahan wajib hasil bumi kepada VOC. Dan ini tentunya nanti harganya itu ditentukan VOC ya. Selain itu dalam kebijakan ini VOC juga mengatur harga lain ya, mengatur harga hasil bumi yang diserahkan. Sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian yang sangat besar pada penduduk Nusantara karena mau tidak mau harus harus menyerahkan hasil buminya pada VOC, dan yang kerugian kedua adalah harganya ditentukan oleh VOC jauh lebih rendah dari harga pasar. Nah, sehingga sangat merugikan. Dari situ maka kelihatan jawaban yang tepat adalah D. Penyerahan wajib hasil bumi yang harganya sudah ditentukan oleh VOC. Sangat merugikan ya. Next, ini tentang politik dunia. Berakhirnya Perang Dunia II ternyata tidak menurunkan eskalasi ketegangan politik di dunia. Hal ini bisa dilihat dari ketegangan politik yang terjadi di semenanjung Korea. Adapun pernyataan tersebut diperkuat dari fakta-fakta bahwa ini tentang konflik di semenanjung Korea. Terjadinya perang saudara di semenanjung Korea atau direbutnya semenanjung Korea oleh pasukan Uni Soviet, adanya krisis pangan yang terjadi di semenanjung Korea, atau adanya invasi militer Amerika dan ke semenanjung Korea, atau munculnya aksi balas dendam rakyat Korea pada tanah Jepang. Nah, ini harus kita kupas, nanti ada hubungannya dengan kedudukan Rusia dan Amerika di Korea sehingga terpecah jadi Korea Utara dan Korea Selatan ya. Nah, ini seputar itu. Nah,
Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Semenanjung Korea itu diperebutkan oleh dua adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Karena sebelum wilayah ini merupakan bagian dari pendudukan Jepang yang menyerah setelah Perang Dunia Kedua itu. Pada bulan Agustus 45, Semenanjung Korea itu dibagi dua ya. Yang Korea Utara ikut Rusia, yang Korea Selatan ikut Amerika. Begitu juga dengan ideologinya, sehingga Korea Utara itu komunis, Korea Selatan itu ideologinya demokrasi dan liberal. Nah, perbedaan di antara kedua negara ini akhirnya memicu perang saudara di Korea. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya, terjadinya perang saudara di Semenanjung Korea antara Korea Utara dan Korea Selatan. Next. Ini kasus berikutnya pada masa awal tentang masa Orde Baru ya. Pada masa awal Orde Baru, pemerintah Indonesia melakukan normalisasi hubungan dengan beberapa negara seperti Malaysia dan Singapura. Tetapi selain melakukan normalisasi, pemerintah Orde Baru juga memutuskan hubungan diplomatik dengan beberapa negara, di antaranya ini ya, apakah Inggris dan Filipina, ataukah Uni Soviet dan Belanda, Amerika Serikat, Korea Selatan dan Uni Soviet, atau RRC dan Kuba. Perlu diketahui ya bahwasanya Orde Baru itu kepemimpinan Soeharto yang dulu berkonflik dengan Soekarno karena punya afiliasi ke komunis. Nanti analisanya adalah negara-negara yang dinormalisasi hubungannya, diputuskan hubungannya adalah yang tidak sinkron dengan pemikiran yang dibawa oleh Soeharto. Soeharto itu lebih ke demokrasi Pancasila yang nanti kelihatan. Nah ini di awal periode Orde Baru, pemerintah Indonesia berusaha melakukan normalisasi hubungan dengan berbagai negara yang sebelumnya bersih tegang seperti dengan Malaysia dan Singapura. Nah, meski demikian, pemerintah Orde Baru juga memutuskan hubungan diplomatik dengan beberapa negara seperti RRT dan Uni Soviet serta Kuba. Nah, ini kelihatan karena ketiga negara ini adalah ideologinya komunis ya. Nah, adanya perbedaan pandangan orientasi politik Soeharto dengan pemerintah masa Soekarno merupakan alasan utama dari pemutusan hubungan diplomatik tersebut. Pemerintah Soeharto itu berusaha membatasi segala gerak komunis dalam pemerintahannya, termasuk dalam hubungan luar negeri. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Next, nah ini. Disintegrasi yang terjadi pada Yugoslavia menyebabkan negara tersebut terpecah menjadi beberapa negara, di antaranya apakah Estonia, Kroasia, Armenia, atau Slovenia. Kita diminta mencari kombinasi mana yang tepat ya. Apakah semuanya benar atau 1 2 3 atau 1 3 atau 2 dan 4. Ya, kita bisa buka di sini kelihatan jelas ya. Adanya konflik antar etnik dan ketidakstabilan politik di Yugoslavia itu memang menyebabkan terjadinya disintegrasi, perpecahan yang terjadi pada negara Yugoslavia. Satu persatu negara federasi itu memilih untuk merdeka. Nah, pecahan dari Yugoslavia itu diantaranya ada Kroasia, Slovenia, Makedonia, Bosnia Herzegovina, Montenegro, Serbia, dan Kosovo. Dari 4 yang ada di soal ini, maka yang paling tepat adalah yang 2, Kroasia dan Slovenia. Estonia dan Armenia tidak masuk dari negara pecahan Yugoslavia. Jawabannya adalah C. Baik, teman-teman sekalian, itu tentang soal-soal yang paling tidak harus kita kuasai dengan betul ya. Dan pada video berikutnya akan saya coba untuk mengupas lagi soal-soal jenis yang sesuai dengan kisi-kisi yang tadi kita bahas. Untuk itu, ikuti video berikutnya dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya sehingga kita bisa ketemu di video berikutnya. Oke, tetap optimis, insya Allah kita bisa lolos UTBK tahun ini dan sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.